Salam Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan nama saya Kiki Suryani, saya berasal dari SMP Metodis Indonesia Lubuk Pakam. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris. Tahun lalu, sekolah kami mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, saya belajar tentang kurikulum Merdeka dari PMM atau Platform Merdeka Mengajar dan juga di dalam pelatihan CGP Angkatan ke-7. Dari pelatihan ini, saya menyadari satu hal bahwasanya yang terpenting di dalam implementasi kurikulum Merdeka adalah bagaimana kita harus berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi pendidikan dari Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Untuk itu, saya membuat video ini dalam rangka menunjukkan praktik baik mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi yang diangkat dalam hal ini adalah gaya belajar, yaitu audio, visual, dan juga kinestetik. Dan saya menggabungkannya dengan pemakaian teknologi. Teknologi yang dimanfaatkan di sini adalah sosial media, pemakaian gawai, HP, proyektor, PPT slide, dan juga Google Form. Kita ketahui sekarang anak-anak banyak bersinggungan dengan teknologi dan sosial media. Untuk itu saya ingin menyelaraskan apa yang menjadi tuntutan zaman, yaitu apa yang menjadi kodrat zaman dari murid dengan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Tidak lupa, di sini saya juga mengajarkan anak-anak untuk saling berkolaborasi di dalam diskusi kelompok dan mereka diberikan kebebasan dan kemerdekaan ketika mereka mengumpulkan produk mereka di dalam sosial media ataupun boleh presentasi di depan kelas dengan harapan kemerdekaan belajar dan keberpihakan pada murid itu juga boleh tercapai. Demikianlah video ini saya buat, semoga praktik baik ini boleh menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Saya berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Marni Sinaga dalam pembuatan video ini. Murid-murid diberikan link untuk mengetahui gaya belajar mereka melalui asesmen diagnostik yang dikirimkan melalui WhatsApp group. Inilah hasil pemetaan gaya belajar murid yang kemudian dibuat menjadi kelompok yang lebih kecil. Selanjutnya saya merancang modul ajar beserta bahan ajar dengan tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, dan strategi diferensiasi di dalam pembelajaran. Pada praktek pembelajaran berdiferensiasi, murid sudah duduk sesuai kelompok gaya belajar mereka. Saya memulai dengan sapaan dan menanyakan kabar murid. Setelah itu saya memaparkan materi yang akan dipelajari, tujuan pembelajaran hari ini, profil pelajar Pancasila yang akan dicapai, kemudian menanyakan materi pembelajaran sebelumnya. Setelah itu saya lanjutkan dengan pertanyaan pemantik untuk memancing murid berdiskusi terkait materi hari ini. Ada pertanyaan pemantik nih. Can you tell us about a friend or family member who has a unique physical or personality trait? Bisakah kamu ceritakan tentang seorang temanmu atau anggota keluargamu yang punya ciri fisik yang unik? Ciri fisik yang unik. Ada nggak temanmu atau keluargamu yang punya ciri fisik yang unik? Anyone? Saya said it. Banyak ya? Iya. Iya ya, yang punya personality atau kepribadian yang unik itu sih banyak ya. Ciri fisiknya pun unik ya, gitu ya. Kira-kira ada lagi yang lain? Oke lah, kalau gitu misalkan ulangi lagi yang pelajaran. Selanjutnya saya menanyakan kembali tentang kosakata terkait ciri-ciri fisik seseorang yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Murid diinstruksikan untuk kegiatan pembelajaran dengan konten, proses, dan kemudian menghasilkan produk yang berbeda sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing yang harus mereka diskusikan di dalam kelompok mereka sendiri. Sesuai hukum, yaitu tentang ciri fisik seseorang. Ya, nah di sana sudah ada video What does she look like? Nah, untuk kelompok B, kelompok visual
melakukan dokumentasi terhadap kegiatan diskusi kelompok yang mereka lakukan. Saya melihat murid-murid kami belajar dengan antusias, masing-masing sibuk dengan tugas mereka. Terlihat kerjasama di antara sesama mereka. Murid dengan gaya belajar audio mendengarkan dari link YouTube, kemudian murid-murid dari kelompok visual mulai sibuk berdiskusi dan menggambar salah satu orang yang telah tersedia di dalam PPT. Kemudian murid dengan gaya belajar kinestetik melakukan tugas mereka dengan boleh berjalan di dalam kelas dan mengambil foto teman-teman mereka. Tetapi ternyata hal itu tidak mengganggu pembelajaran murid di dalam kelompok gaya belajar yang lain. Malah mereka bisa meminta teman dari kelompok gaya belajar audio ataupun visual menjadi model mereka untuk kemudian mereka deskripsikan. Setelah mereka selesai berdiskusi di dalam kelompok dan menghasilkan produk, maka saatnya mereka mempresentasikan hasil diskusi dan produk mereka di depan kelas, ataupun mereka boleh memilih membagikannya melalui sosial media. Ternyata kelompok audio dan visual banyak yang memilih untuk mempresentasikan hasil produk mereka di depan kelas, sedangkan kelompok kinestetik membagikan hasil produk mereka, yaitu berupa editan video melalui sosial media yang mereka pilih sendiri sebagai bagian dari kebebasan dan kemerdekaan mereka di dalam menyampaikan atau membagikan hasil produk dari diskusi kelompok mereka. Di akhir pembelajaran, bersama-sama dengan murid, saya membuat kesimpulan materi pembelajaran hari ini. Kemudian kami juga melakukan refleksi bersama yang dibagikan melalui link Google Form. Dari hasil refleksi, saya bisa mengetahui bahwa murid-murid merasa tertarik dengan pembelajaran berdiferensiasi. Hari ini kami telah menyelesaikan pembelajaran tentang mendeskripsikan salah satu teman kami. Kebetulan saya berada di grup kinestetik sehingga kami dapat berjalan-jalan untuk memfoto teman kami untuk dideskripsikan, setelah itu dibagikan ke TikTok. Saya merasa sangat senang untuk pembelajaran seperti ini. Saya harap pembelajaran seperti ini lebih sering dilakukan. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Lorenzo. Saya dari kelas 7B. Hari ini saya belajar tentang descriptive text. Saya menggambarkan beberapa orang karena saya termasuk dari kelompok visual. Saya senang karena saya dapat menggambar, yaitu hobi saya sambil belajar. Saya harap hal ini dapat sering dilakukan karena saya dapat melakukan hobi saya. Terima kasih.